Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman dengan NPM 1840101074, lokal A3 Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasit Pleuhelminthes. Parasit Pleuhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan: Monogonia, Digynia, Trichomoda, dan Cestoda. Parasit dari Pleuhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogonia. Contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit Pleuhelminthes terdiri dari endoparasit dan ekstoparasit, sama halnya seperti parasite protozoa. Ekstoparasit merupakan parasit yang terdiri pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Pleuhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Getoprodiceae dan Hydronis diplozonanis, Gydrotyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidup tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lender berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di bagian atau seluruh tubuh. Mendiagnosa parasit ini dengan mengirik lender dan ada di tubuh atau sirip ikan, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan dideteksi Aquades. Selanjutnya diamati di mikroskop. Dactylogyrus. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu tupinya simetris bilateral, warna transparan, dan punya bintik-bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan dan terutama yang berukuran 3-10 cm, dan infeksinya tidaklah fatal kecuali intensitas penyerang tertinggi. Siklus hidup mirip dengan Gandactylus, tanpa inang perantara. Parasit yang metas akan mencari inang sendiri. Gejala klinisnya, ikan menjadi kurus, produksi lender meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Diagnosis: cara mengambil bagian lamela insang 1 lembar, kemudian diletakkan di atas objek gelas, selanjutnya diamati dan mikroskop. Diplozonasis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozom paradisum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit ini yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernafasan. Siklus hidup Diplozom paradoxum atau cacing kembar bertelur dengan ukuran 0,1-0,2 mm dan bentuk benang-benang pada insang ikan, kemudian bentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Terus diplotomatosis yaitu parasit ini digolongkan dalam cacing Trichomoga atau Digynia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit insang atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi kemudian berkembang di dalam perutnya
kemudian bertelur dan keluar melalui feses atau jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Diclochriliasis, ya, antara lain gejalanya yaitu diclochriliasis, adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata insang dan mulut serta di bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit diplomatis melalui inang perantara, yaitu siput. Perbedaan larva para telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Endoparasit. Endoparasit merupakan parasita yang terdapat pada bagian dalam dan dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit Pletyminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinilosis dan Iotestusiasis. Sanguiniclosis penyebab adalah parasit Trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Siput merupakan inang perantara di dalam tubuh siput larva, berkembang menjadi spor cheese dan cercanya. Penyakit yang dikabarkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit, namun jika banyak maka akan menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan siput dari perairan. Ciri dari parasit ini yaitu tumbuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan dengan kekeringan telur dan akan mati karena tidak terjadi embrionisasi, kekurangan oksigen dan suhu. Litocestusiasis penyebabnya adalah parasit ini Pletyminthes kelas Estodean, genus Lyctotus dan spesies Lyctostum parvulus. Biasanya menyerang khusus ikan lele dumbo. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada pertemuan 7, yaitu parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai centrion, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Peran fungi bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat diantara lain adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, penghasilan antibiotik, atau Penicillium notatum. Jamur yang bisa dimakan edible, Mushorum, atau Volvolirella volvoracea, yaitu sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit dan hayati. Yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan, Antigenites Trichodidae spp. Parasit jamur pada ikan antara lain Saplogenia, Brachyomycosis, Trichodia, Chelonodella, Echethophanus, Sarpolegna, yaitu penyakit watermorts, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejala: kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Brachyomycosis
Penyakit busuk insang, penyerang ketika insan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, atau pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tertinggi, menginfeksi insang ikan. Gejala ikan malas bergerak, kesulitan bernapas atau tersengal, insang berwarna pucat dan mengeras. Trichodia, yaitu menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dari hidup luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejala: iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, insang pucat, mengap-mengap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air, nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Chilodenilla, yaitu gerakan lamban, warna tubuh pucat, kulit teritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermias serta insang. Ichthyopanus, jamur sintetik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyerang melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun berdamainya dengan Malechen gram diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Mungkin itu pertemuan 7 yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.